Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama aku Enrico Revoblolo. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai teori kontingensi. Nah, dalam teori kontingensi ini ada materi mengenai kepemimpinan yang adaptif dan juga bagaimana cara menanggulangi krisis. Ayo teman-teman, simak semua materinya. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai tentang pedoman untuk kepemimpinan adaptif. Nah, seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan adaptif dalam segala kondisi lingkungan organisasi. Nah, pedoman ini didasarkan pada temuan teori kontingensi yang menggunakan teori deskriptif, seperti studi kasus. Nah, berikut merupakan pedoman dari kepemimpinan adaptif. Nah, pada poin yang pertama, pahamilah situasi kepemimpinan Anda dan cobalah membuatnya lebih menguntungkan. Dalam kondisi lingkungan yang dinamis, seorang pemimpin harus bisa melakukan identifikasi kendala dan posisi mereka sebagai seorang pemimpin. Temukan sumber, saran, bantuan, dan kurangilah kendala. Nah, tingkat fleksibilitas, yang poin kedua, tingkat fleksibilitas dengan mempelajari cara menggunakan berbagai perilaku yang relevan. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin adaptif, diperlukan kemampuan yang fleksibel dalam menyesuaikan diri pada tugas-tugas yang sedang dihadapi. Pada poin ketiga, gunakan lebih banyak perencanaan untuk tugas yang sepanjang dan kompleks. Perencanaan yang cermat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memakan waktu lama, agar dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran biaya. Selanjutnya pada poin keempat, konsultasikan lebih banyak pada orang-orang yang memiliki pengetahuan yang relevan. Pemimpin bisa menjalankan peranannya dengan baik dengan mencari berbagai referensi mengenai keputusan kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan yang relevan. Pada poin kelima, memberikan lebih banyak arahan kepada orang-orang dengan peranan yang saling bergantung. Nah, sebuah tim tidak akan mencapai kinerja tinggi kecuali tindakan para anggotanya dikoordinasikan dengan erat. Nah, peranan pemimpin sangatlah penting sebagai pengendali tim. Nah, yang untuk mencapai kinerja tinggi ini agar tidak dapat menciptakan sebuah ambiguitas antar anggota tim. Nah, selanjutnya, memantau tugas penting atau orang yang tidak dapat diandalkan lebih dekat. Nah, pemantauan ini memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah kinerja. Nah, pemantauan yang lebih sering dan intensif diperlukan kepada pekerja yang penting atau kepada bawahan yang kurang berkompeten. Selanjutnya, memberikan lebih banyak pelatihan pada bawahan yang kurang berpengalaman. Nah, pelatihan dilakukan untuk bawahan yang kurang berpengalaman untuk mengasah keahlian mereka dalam mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, peranan langsung pemimpin adalah saat bawahan sedang mengerjakan tugas yang sulit, pemimpin akan memberikan lebih banyak instruksi dan binaan pada bawahan tersebut. Selanjutnya pada poin yang terakhir, lebih mendukung seseorang untuk dengan tugas yang sangat menegangkan. Nah, kinerja tidak dapat berjalan dengan secara baik ketika seorang menjalankannya dalam kondisi stres, terutama dalam tugas memerlukan penalaran dan pemecahan masalah. Nah, disinilah peranan pemimpin sebagai sistem pendukung secara emosional dan membendung stres dari bawahan mereka. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai pedoman untuk mengelola krisis segera. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, salah satu hal yang diperhatikan oleh seorang pemimpin adalah krisis atau permasalahan. Nah, para peneliti dan beberapa praktisi telah mengidentifikasikan jenis tindakan pemimpin dan proses keputusan yang efektif dalam krisis langsung. Berikut merupakan pedoman dalam mengelola krisis. Nah, yang pertama, antisipasi masalah dan bersiaplah menghadapinya. Terdapat banyak bentuk krisis yang akan dihadapi. Nah, seorang pemimpin harus bisa mengantisipasinya sebelum menjadi sebuah problematika yang dapat merugikan tim. Nah, kemampuan pemecahan masalah menjadi senjata utama bagi seorang pemimpin dalam menghadapi krisis. Selanjutnya pada poin kedua, belajar mengenali tanda-tanda dan peringatan dini untuk masalah yang akan datang. Nah, beberapa masalah memiliki beberapa tanda-tanda peringatan dini. Seorang pemimpin harus bisa mengidentifikasi dan mencoba mengantisipasinya hal tersebut sebelum benar-benar terjadi. Selanjutnya pada poin ketiga, cepat mengidentifikasi sifat dan ruang lingkup masalah. Nah, pemimpin harus bisa mengidentifikasi situasi lingkup masalah dan sumber masalah yang ada. Selanjutnya pada poin keempat, arahan respon unit atau tim dengan percaya diri dan tegas. Kebutuhan akan lebih banyak arahan sangat besar, terutama untuk tim yang harus bereaksi cepat dengan cara yang terkoordinasi untuk mengatasi krisis atau keadaan darurat yang serius dan tidak siap. Nah, mengetahui bagaimana tetap tenang dan menghadapi krisis secara sistematis, namun tegas membutuhkan seorang pemimpin dengan keterampilan dan percaya diri yang tinggi. Selanjutnya pada poin kelima, beritahu orang-orang tentang masalah utama dan apa yang sedang dilakukan untuk menyelesaikannya. Nah, seorang pemimpin harus memberikan transparansi permasalahan yang sedang terjadi kepada timnya.
Informasi ini harus disampaikan dengan baik dan sesuai dengan kapasitas bawahannya. Nah, selain transparansi atas permasalahan yang ada, proses penyelesaian pun disalurkan kepada bawahan. Selanjutnya, pada poin terakhir, gunakan krisis sebagai kesempatan untuk membuat perubahan yang diperlukan. Nah, krisis yang terjadi dapat digunakan kesempatan bagi tim untuk memutarbalikkan keadaan, menjadikan kesalahan-kesalahan atau problematika sebagai evaluasi yang membangun. Pemimpin diharapkan dapat membawa perubahan dari pasca krisis yang telah dilalui. Seminimum mungkin, pemimpin dapat menggendong tim agar tidak mengulangi kesalahan menjadi sumber permasalahan krisis yang pernah terjadi sebelumnya. Berikut merupakan materi mengenai kepemimpinan adaptif dan juga bagaimana cara pemimpin untuk menghadapi sebuah krisis. Nah, dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa seorang pemimpin yang baik itu memiliki sikap yang adaptif dalam segala situasi dan kondisi, dan juga bagaimana cara mengatasi sebuah krisis. Nah, dapat dilihat secara hakikatnya pemimpinan adaptif atau sikap adaptif dari seorang pemimpin tidak lepas dari kemampuan dia dalam menyelesaikan sebuah krisis. Maka demikian, kedua pedoman ini dapat berjalan dengan berdampingan dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Nah, oleh karena itu, seorang pemimpin itu harus memiliki kedua kemampuan tersebut atau dapat memahami dari kedua pedoman yang ada. Dengan demikian, dapat membentuk sebuah pemimpin yang baik. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.